Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan penjelasan menarik lainnya. Pernahkah kalian merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dunia? Bahwa di balik permukaan ada pertarungan yang jauh lebih besar daripada yang kita lihat? Kisah yang kita dengar tentang kebangkitan Yesus seringkali terasa seperti akhir yang bahagia. Tapi, bagaimana jika ada percakapan rahasia setelah kebangkitannya? Sebuah percakapan yang begitu kuat sehingga ada yang berusaha menghapusnya dari sejarah. Hari ini kita akan membuka sebuah halaman yang hilang. Sebuah naskah kuno dari pegunungan Ethiopia yang menyimpan rahasia yang bisa mengubah segala yang kita ketahui. Mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan sebuah ruangan sunyi di dalam biara yang terpencil di pegunungan Ethiopia. Udara terasa dingin dan penuh dengan aroma dupa yang telah berusia ratusan tahun. Di sanalah tersimpan sebuah harta karun yang nyaris terlupakan, Injil Garima. Naskah ini bukan seperti buku biasa. Ia ditulis dengan tangan di atas kulit hewan, dengan tinta yang warnanya masih terang benderang, seolah waktu tidak berdaya menghadapinya. Selama berabad-abad, banyak cendekiawan dari barat yang memandang rendah naskah ini. Mereka menyangka ini hanya buatan abad pertengahan, tiruan yang kurang bagus. Mengapa? Mungkin karena sulit bagi mereka untuk menerima bahwa benua Afrika bisa menghasilkan karya yang begitu sophisticated pada saat sebagian Eropa masih dalam masa kelam. Namun, segala anggapan itu runtuh pada tahun 2010. Seorang ahli dari Prancis, Jacques Mercier, mendapatkan izin untuk mengambil secuil kecil sampel dari naskah ini, lebih kecil dari kuku jari, dan mengujinya di laboratorium di Oxford. Hasilnya sungguh mengejutkan. Naskah ini diperkirakan berasal dari tahun 330 hingga 450 Masehi. Ini berarti, buku ini sudah ada ketika Kaisar Konstantin masih berkuasa. Ia sudah mengilap ketika para gladiator masih bertarung di Kolosseum, sebelum bahasa Inggris seperti yang kita kenal bahkan lahir. Bayangkan betapa tuanya. Lalu apa artinya semua ini bagi kita? Artinya, di dalam naskah yang sangat kuno ini, tersimpan versi dari kisah-kisah suci yang mungkin lebih dekat ke kejadian aslinya. Di sini tersembunyi percakapan-percakapan yang sengaja dihilangkan dari Alkitab yang kita baca sehari-hari. Bukan karena itu salah, tapi karena kebenarannya dianggap terlalu berbahaya. Injil Garima menjadi pintu gerbang untuk memahami sebuah percakapan yang tidak pernah seharusnya kita dengar. Sebuah percakapan yang dimulai di sebuah pagi, ketika rasa takut dan heran bercampur menjadi satu, dan sekelompok murid berdiri berhadapan muka dengan guru mereka yang telah mengalahkan maut. Dan di dalam percakapan itulah, kita akan menemukan bahwa akhir dari sebuah cerita mungkin bukanlah akhir yang sebenarnya. Jika kalian membuka Alkitab kalian ke Injil Markus pasal 16, kalian akan menemukan sesuatu yang aneh. Cerita itu berakhir secara tiba-tiba. Kisahnya dikenal. Para perempuan pergi ke kubur, menemukan batu sudah terguling, dan seorang muda berpakaian putih memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit. Lalu apa yang terjadi? Ayat 8 menutupnya seperti ini. Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menghinggapi mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan selesai. Titik. Cerita berakhir dengan rasa takut dan keheningan. Tidak ada penampakan Yesus, tidak ada pesan perintah agung, hanya pelarian yang dipenuhi teror. Banyak sarjana berdebat. Mungkin naskah aslinya hilang satu halaman terakhir? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam? Disinilah psikologi manusia berbicara. Ketakutan bukan hanya emosi. Ia adalah penjaga. Ia adalah cara bawah sadar kita berkata bahwa kita sedang mendekati sesuatu yang terlalu besar untuk dicerna oleh pikiran biasa. Ia terlalu terang, terlalu syarat dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Nah, Injil Garima yang berusia 1.600 tahun itu tidak berakhir di situ. Naskah kuno ini mempertahankan apa yang disebut sebagai akhir panjang dari Injil Markus. Dan di dalam akhir panjang inilah terselip sebuah tradisi langka, beberapa baris tambahan yang hanya muncul dalam segelintir naskah kuno yang disebut Frere Logion. Dalam versi ini, para murid tidak hanya mendengarkan Yesus yang bangkit,
mereka menanggapinya. Mereka bertanya, mereka membela diri, dan mereka mengucapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka berkata kepadanya, zaman kekacauan dan ketidakpercayaan ini berada di bawah kuasa setan, yang tidak mengizinkan kebenaran, dan kuasa Allah menang atas roh-roh yang najis. Baca sekali lagi, roh-roh yang najis. Ini adalah pengakuan yang brutal dari rasa tidak berdaya. Para murid pada dasarnya berkata, Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Musuh mengendalikan dunia ini terlalu kuat. Kami seperti dibutakan. Suasana dunia ini seperti sudah diracuni. Dan kemudian Yesus menjawab. Inilah kalimatnya, kalimat yang hilang dari Alkitab kebanyakan orang. Masa kekuasaan setan telah genap, tetapi hal-hal mengerikan lainnya sedang mendekat. Pikirkan baik-baik maknanya. Yesus tidak menyangkal analisis mereka. Dia justru mengonfirmasinya. Dia berkata bahwa waktu atau masa kekuasaan setan memang sudah habis. Jamnya sudah menunjukkan angka 0. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, keadaan justru akan menjadi lebih buruk sebelum membaik. Ini mengubah makna kebangkitan dari sekadar akhir bahagia menjadi sebuah kemenangan militer yang strategis dalam sebuah perang yang masih berlangsung. Ini mengakui masa transisi, di mana musuh memang sudah dikalahkan, tetapi masih sangat berbahaya. Seperti ular yang kepalanya sudah terpenggal, tapi masih bisa menggigit. Lalu muncul pertanyaan yang tak terelakkan. Jika percakapan ini begitu penting dan menggugah, mengapa ada yang memutuskan untuk menghapusnya dari cerita yang kita warisi? Jadi mengapa? Mengapa gereja-gereja Barat, baik Katolik Roma maupun Protestan, perlahan-lahan mengedit percakapan ini keluar dari teks suci mereka? Jawabannya tidak sederhana, dan bukan tentang niat jahat semata. Ini tentang psikologi kekuasaan dan kebutuhan manusia akan rasa aman. Bayangkan dua versi kekristenan yang berbeda. Di satu sisi ada versi yang diawetkan di Ethiopia, sebuah versi yang jujur. Ya, Kristus menang, tapi kita masih berada di zona perang. Musuhnya terluka parah, tapi semakin liar. Dunia ini dipenuhi oleh roh-roh najis, dan imanmu adalah sebuah perlawanan. Di sisi lain ada versi yang lebih aman. Percayalah, berbuat baik, dan kamu akan diselamatkan. Semuanya sudah selesai di kayu salib. Jalani hidupmu dengan damai. Versi mana yang lebih mudah untuk dikelola? Institusi agama seperti institusi manapun membutuhkan stabilitas. Mereka membutuhkan umat yang percaya bahwa dengan mengikuti aturan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika umat memahami bahwa kejahatan bukan hanya soal pilihan pribadi, melainkan pertempuran kosmis, melawan kekuatan tak kasat mata yang cerdas dan strategis, maka kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan para pendeta. Anda tidak bisa mengendalikan massa dengan janji keselamatan individu jika mereka menyadari bahwa masalahnya bukan hanya dosa pribadi mereka, melainkan polusi atmosfer oleh entitas spiritual yang mengganggu. Kebenaran menjadi terlalu besar, terlalu liar, dan terlalu tak terkendali. Jadi mereka menyensorinya, mereka merapikan teksnya, mereka menciptakan versi kekristenan yang portabel, aman, dan mudah diajarkan kepada anak-anak. Sebuah versi di mana semua yang harus Anda lakukan adalah percaya menjadi baik dan menunggu surga. Tapi ada konsekuensi psikologis yang dalam dari represi ini. Ketika Anda mendorong kebenaran yang mengerikan ke dalam bawah sadar kolektif, kebenaran itu tidak hilang. Itu hanya mengendap, seperti infeksi, dan mulai meresap kembali ke dalam budaya kita sebagai gejala. Lihatlah sekeliling kita sekarang. Banyak orang yang merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan dunia. Mereka berbicara tentang elite di bayangan, manipulasi massal dan sistem kontrol. Mereka merasakan bahwa tidak peduli siapa yang berkuasa, pada dasarnya tidak ada yang benar-benar berubah, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Perasaan ini bukanlah paranoia. Ini adalah jiwa kolektif kita yang berusaha memproses kebenaran yang telah direpresi selama berabad-abad. Kebenaran bahwa ada pertempuran spiritual yang nyata dan kita semua ada di dalamnya. Lalu siapakah sebenarnya roh-roh najis yang ditakuti para murid itu? Untuk memahami sepenuhnya ketakutan mereka, kita harus mundur lebih jauh ke sebuah kitab kuno yang juga dihilangkan dari Alkitab Barat,
sebuah kitab yang menjelaskan asal-usul kegelapan. Jadi, siapakah sebenarnya roh-roh najis yang disebutkan para murid dalam percakapan rahasia itu? Untuk memahaminya, kita harus membuka sebuah pintu yang telah lama ditutup oleh Gereja Barat, Kitab Henokh. Kitab ini adalah bagian penting dari Alkitab Ethiopia, tetapi sengaja dikeluarkan dan dinyatakan sebagai ajaran sesat oleh Dewan Gereja berabad-abad yang lalu. Mengapa? Karena isinya dianggap terlalu aneh, terlalu gelap, dan berbahaya. Kitab ini tidak berfokus pada moralitas pribadi, tetapi pada perang kosmis dan campur tangan makhluk lain dalam nasib manusia. Dan inilah yang diungkapkannya. Pernahkah kalian membaca Kejadian 6 tentang adanya raksasa di bumi dengan rasa penasaran? Itu hanya satu kalimat yang samar. Kitab Henokh menceritakan kisah lengkapnya. Ia menceritakan tentang sekelompok 200 malaikat, disebut para pengawas, yang memberontak. Mereka turun ke Gunung Hermon dan memutuskan untuk hidup seperti manusia. Tapi mereka bukan hanya datang untuk berkunjung, mereka datang untuk bereproduksi. Menurut teks kuno ini, para makhluk ini mengawini perempuan-perempuan manusia. Hasilnya adalah ras hibrida yang disebut Nephilim. Mereka adalah raksasa, kekerasan, kanibal, dan haus darah. Teks ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah monster genetik yang mandul, penuh amarah, dan sangat kuat. Tapi ini bukan hanya soal ukuran tubuh. Kitab Henokh mengatakan bahwa para pengawas ini mengajarkan manusia teknologi yang terlarang. Disinilah kita mulai bertanya-tanya, apakah malaikat hanyalah kata kuno untuk sesuatu yang lain? Mereka mengajarkan pria cara membuat pedang dan baju zirah, ilmu metalurgi dan seni berperang. Sebelumnya, teks ini mengisyaratkan bahwa manusia tidak melakukan peperangan terorganisir. Mereka mengajarkan wanita cara menggunakan kosmetik dan cermin, seni pesona, dan manipulasi penampilan. Mereka mengajarkan umat manusia cara membaca bintang untuk meramal masa depan, astrologi, dan sihir. Mereka mengajarkan cara memotong akar dan mantra, ilmu farmasi dan kimia kuno. Pada dasarnya mereka mempercepat peradaban manusia dengan teknologi yang belum siap kita terima. Ini adalah pemutakhiran yang tidak sah. Kitab Henokh dengan jelas menyatakan bahwa polusi genetik dan pengetahuan terlarang inilah alasan sebenarnya di balik air bah. Tuhan tidak mengirimkan air bah hanya karena orang-orang mencuri atau berbohong. Itu adalah versi sekolah minggu. Versi Ethiopia jauh lebih gelap dan lebih dalam. Air bah dikirim untuk menghapus garis keturunan hibrida yang tidak seharusnya ada, untuk menekan tombol reset pada genom manusia, dan inilah kunci yang menghubungkan semuanya. Kitab Henokh mengatakan bahwa roh-roh dari para raksasa yang mati ini, para Nephilim, menjadi roh-roh jahat yang berkeliaran di bumi hingga hari ini. Mereka adalah roh tanpa tubuh yang terus-menerus mencari tubuh untuk dimasuki. Sekarang, pikirkanlah hal ini. Tanpa kisah ini, air bah terlihat seperti reaksi yang berlebihan. Tuhan tampak hanya marah. Tapi dengan kisah ini, seperti yang diyakini dalam Alkitab Ethiopia, seluruh sejarah manusia tiba-tiba tampak seperti perang antara kemurnian genetik dan campur tangan dari luar. Inilah kosmologi yang dipahami oleh para murid. Ketika mereka berbicara kepada Yesus tentang roh-roh najis yang membutakan mereka, mereka tidak sedang berbicara secara abstrak. Mereka merujuk pada roh-roh Nephilim, warisan dari para pengawas. Dengan pemahaman ini, perkataan Yesus tentang masa kekuasaan setan telah genap, mendapatkan dimensi yang sama sekali baru. Ini bukanlah akhir, tapi awal dari fase yang paling berbahaya. Jadi, kita dihadapkan pada sebuah paradoks yang sangat dalam. Di satu sisi, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa masa kekuasaan setan telah genap. Itu adalah sebuah pernyataan kemenangan, sebuah fakta yang sudah selesai. Tapi di sisi yang sama, dia segera menambahkan, tetapi hal-hal mengerikan lainnya sedang mendekat. Bagaimana mungkin kedua hal ini bisa benar? Bagaimana mungkin musuh sudah dikalahkan, namun kita masih merasakan cengkeramannya yang begitu kuat, melihat kejahatannya yang begitu terorganisir, dan merasakan dunia yang semakin kacau. Inilah yang oleh beberapa teolog disebut sebagai masa sudah dan belum. Ibaratnya, perang besar sudah dimenangkan oleh seorang jenderal yang bijaksana di markas besarnya.
kemenangan strategis mutlak sudah di tangan. Namun, di medan tempur, para prajurit masih harus membersihkan sisa-sisa pasukan musuh yang tersebar, yang meskipun kalah masih memiliki senjata dan semakin putus asa. Ada sebuah gambaran yang sangat kuat dalam kitab Wahyu. Dituliskan bahwa ketika naga besar, si ular tua yaitu iblis, dilemparkan ke bumi, ia datang dengan geramnya karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bayangkan psikologi dari sebuah makhluk yang begitu perkasa, yang tahu bahwa ia sudah kalah, bahwa ajalnya sudah ditentukan, dan ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk dibela. Apa yang akan ia lakukan? Ia akan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Ia akan mengotori segala sesuatu yang bisa ia kotori. Ia akan merusak setiap institusi, membalikkan setiap kebenaran, membuat yang baik tampak jahat dan yang jahat tampak baik. Ia akan menyebarkan kebingungan, perpecahan, dan keputusasaan. Bukan karena ia bisa menang, tapi karena jika ia harus jatuh, ia akan membawa serta sebanyak mungkin orang bersamanya. Inilah makna sebenarnya dari hal-hal mengerikan yang sedang mendekat. Ini adalah amuk kematian dari seorang tiran kosmis. Dan selama 2000 tahun terakhir, kita telah hidup di dalam fase ini. Inilah mengapa segala sesuatu terasa begitu intens akhir-akhir ini. Mengapa korupsi, peperangan, dan kebencian seolah menemukan level baru. Ini bukanlah tanda bahwa musuh sedang menang. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa ia sedang kehilangan cengkeramannya. Karena jika ia sedang menang, ia tidak perlu berteriak-teriak. Ia bisa mengendalikan kita dengan diam-diam dan halus. Kekasaran dan kekacauan yang kita saksikan adalah bukti dari keputusasaannya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan yang menakutkan sekaligus membebaskan ini? Bagaimana kita hidup, benar-benar hidup, di tengah-tengah medan perang seperti ini? Jadi, di manakah posisi kita dalam semua ini? Kita telah mendengar percakapan yang disembunyikan, memahami perang kosmis yang sedang berlangsung, dan menyadari bahwa kita hidup di masa transisi yang bergejolak. Sekarang pertanyaan terbesar yang menghadang kita adalah, lalu apa? Injil Garima tidak meninggalkan kita tanpa jawaban. Ia tidak menawarkan agama pelarian, tetapi agama ketahanan. Ia memberi kita sebuah kerangka untuk memahami kekacauan, bukan untuk melarikan diri darinya. Pertama, kita harus mengakui sebuah kebenaran sederhana, tidak apa-apa untuk merasa takut. Lihatlah kembali para murid, mereka tidak berpura-pura menjadi pahlawan. Di hadapan Yesus yang bangkit sekalipun, mereka dengan jujur mengakui, kami tidak bisa. Dunia ini terlalu gelap, musuh terlalu kuat, dan Yesus tidak memarahi mereka atas kejujuran itu. Sebaliknya, Dia memberikan mereka konteks. Dia memberi mereka pandangan yang lebih besar. Kedua, kita harus menyadari bahwa kita tidak pernah dimaksudkan untuk bertarung sendirian. Iman, dalam pemahaman ini, bukanlah sekadar keyakinan pasif. Ia adalah sebuah teknologi spiritual. Ia adalah sistem pertahanan yang membuat kita tetap berdiri di tengah badai. Ketika kita memilih kejujuran di tengah kebohongan, ketenangan di tengah kepanikan, atau kebaikan di tengah kekejaman, kita sedang melaksanakan sebuah tindakan perlawanan spiritual. Setiap pilihan seperti itu adalah sebuah kemenangan kecil di medan perang yang besar. Akhirnya, kita harus menemukan kekuatan dalam komunitas dan warisan. Para biarawan di Ethiopia tidak menjaga Injil Garima sendirian. Mereka adalah bagian dari sebuah rantai panjang, sebuah tradisi yang dengan sengaja memilih untuk tidak melupakan, tidak menghapus, dan tidak mempermudah kebenaran. Mereka tahu mereka adalah penjaga sebuah api yang tidak boleh padam. Sekarang, api itu sampai di tangan kita. Kita mungkin tidak tinggal di biara di pegunungan, tetapi kita masing-masing memiliki biara sendiri, lingkaran pengaruh kita, keluarga kita, komunitas online kita. Di sanalah kita dapat mempraktikkan ketahanan ini. Di sanalah kita dapat saling mengingatkan bahwa meskipun hal-hal mengerikan sedang mendekat, masa kekuasaan sang tiran kosmis telah berakhir. Perjuangan kita bukanlah pertanda kekalahan, melainkan bukti bahwa kita masih bernapas dan masih bertarung di fase terakhir dari sebuah pertempuran panjang. Pada akhirnya, Injil Garima adalah sebuah undangan. Sebuah undangan untuk berani, untuk jujur,
Dan untuk tetap berdiri, Ia berkata kepada kita, "Jadilah batu karang, tetaplah di tanah yang kokoh, pegang erat-erat kebenaran, dan biarkan badai itu berlalu." Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani menjadi batu karang. Apakah Anda akan menjadi salah satunya?